Gimana Mas kalau ngelihat ikan-ikan yang pertama ini? Wah, bagus sekali ya Mas ya. Jadi ini kan ikan yang dikipping di China ya Mas ya. Jadi harusnya di Indonesia seperti ini bisa ya Mas ya. Bisa pala-pala gede-gede budi kayak gini. Bisa, cuman memang menurut lu gimana nih perbedaan ikan antara di sini sama di Indonesia? Emang kualitinya sih nggak beda-beda jauh ya. Sama nih, gue juga mau nanya nih, gue nggak tahu nih. Di sini ini rata-rata breedingannya China atau Jepang? Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini hari ketiga kita udah sampai di arena kontes. Kita mau lihat-lihat. Jadi dari kemarin itu kita udah jalan-jalan juga, udah jalan ke salah satu penghobi di China. Kita lihat ikan-ikannya, dan ikannya juga hari ini dia ikut kontes juga. Di sini cuacanya cukup dingin, sekitar 12 derajat. Jadi tapi kalau kerasa di kulit itu sekitar 7 derajat. Jadi ini dingin banget. Kita ikutin terus videonya. Oke, gue Mas Roni, pegang saya, pegang dulu. Oke, siap. Atis, gimana Mas ke Cina kita Mas? oh asik Mas, dingin. Dingin ya? Dingin ya. Jadi ini sama Om Roni dari Javkoi Center. Oke. Nah, kita mau lihat ikannya. Lewat mana tapi? Pasti mana? Ya. Kita mau review-review ikannya dulu sama Mas Roni. Ikut terus videonya. Siap. Ini ikannya sih gede. Gede nih, kontender ini ya. Gimana Mas kalau ngelihat ikan-ikan yang pertama ini? Wah, bagus sekali ya Mas ya. Jadi quality skinnya, body structure-nya, polanya nggak terlalu istimewa, tapi bodinya itu. Jadi bodinya itu kalau pengalaman kita yang kemarin nge-review, bodinya itu emang gila-gila semua, apalagi bener. Kepalanya. Ini kalian bisa lihat kepalanya, itu gede banget. Menurutmu gimana? Kepalanya gede banget ini? Gede banget Mas. Ini kan ikan yang dikipping di China ya Mas ya. Jadi harusnya di Indonesia seperti ini bisa ya Mas ya. Bisa. Pala-pala gede-gede budi kayak gini. Bisa, cuman memang suhunya harus dingin Mas ini ya. Ini nggak perlu pakai chiller ya dari sini ya? Nggak perlu Mas. 7 Mas ini. Udah dingin banget sini. Oke, kita muter lagi. Jalan. Oke. Ini kita lihat lagi. Ini Sanke ya. Ini Sanke juga. Sanke, masih Sanke juga ini. Bodinya tuh gue nggak ngerti ya, di China ini bulat-bulat. Bodinya tuh bulat-bulat banget deh. Iya. Ini pakannya ini Mas. Ya, nanti kita cari tahu ya. Kita cari tahu pakannya. Putar-putar dulu, kita mau lihat. Bisa bulky seperti ini. Nah, ini dia diapain ini? Kita lihat lagi. Siapa tahu, gue mau lihat nih ikan kecilnya itu apakah bodinya oke juga, karena dari kemarin kita lihat ikan gede-gede terus ya. Iya, benar, kita belum lihat ikan kecil. Kita cari ikan kecil.
Oke, sebenarnya tadi videonya tuh kepotong karena pas kita lagi di dalam diomelin. Suruh keluar. Suruh keluar, nggak diomelin sih. Cuma disuruh keluar karena penjurian. Jadi tadi udah kita kasih footage yang penjurian. Penjuriannya cukup lama. Ini ikan-ikan yang GC, ikannya yang juara. Gue nggak tahu ya di sini penjuriannya GC apa piye sih? GC. Iya. Ya, cuma tapi kan GC, iya. kok ini Gosange semua. Sakit semua. Ini Gosange semua. Gue nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada begeng atau nggak ada juri-juri yang dari Indonesia ini kita tanyain. Iya, dari apa Om Freddy. Ya, ada Om Freddy, Ko Aseng, Ko Erwin. Ya, Ko Erwin, sama Dio. Nanti kita tanyain kalau ketemu. Kita lihat nih ikannya. Yuk. Nah, ini ada salah satu ikan, cuman tapi kita nggak tahu nih. Ini Grand Champion. Ini harusnya Grand Champion, harusnya ya. Harusnya, iya. Ini harusnya Grand Champion. Ini ikan yang kemarin kita lihat aja ya. Iya. Ya, ini ikan yang kemarin kita lihat. Nah, ini ikannya Grand Champion, cuman gua nggak tahu nih yang sebelah sana aja kelanjutannya. Tulisannya nggak ada ya, Grand Champion. Tulisannya Rainesnya muda. Biasanya Grand Champion A gitu kan. Nah, ini nggak tahu ini. Nggak tahu tulisan apa ini. Coba menurut sampean Mas, dari overall ikan-ikan kontes yang kita lihat ini, bagus Mas, pasti ya Mas ya. gimana Mas? Pasti. Pendapat sampean? Ya bagus lah Mas, ini skinnya itu ya. Tapi udah ketahuan dari awal memang Sanke ya, Sanke yang merajai ini. Ini Sanke, terus di sebelahnya juga Sanke Mas itu. Ya. Baru Kohaku. Oh ya, bisa baru Kohaku ya. Baru Kohaku. Jadi Sanke 2 ini. Ya, cuma kita masih belum ngerti metodenya gimana, metode pentingkatnya. Cuma kalau dari struktur body, dari ikannya gimana Mas? Ikan-ikan yang di arena semua? Iya, pasti ini ada rahasianya ini Mas. Ya, harus kita cari tahu. Iya, ini ada rahasianya. Kenapa body structure-nya itu kayak gitu kan? Karena kita tadi habis ngomong juga sama Waki, sama Faisal, semua mereka ngakuin kalau ikan yang turun di arena ini bodinya gila-gila semua. Betul. Oke, nanti kita harus cari tahu nih ini kenapa bodinya ini bisa gila-gila semua gini. Karena kalau kalian bisa lihat nih stock shoot, nah kalian bisa lihat nih body ikan yang ada di arena, itu tuh kepalanya satu bulat, bahunya cukup ya nggak gede-gede banget ya, tapi cukup body ke belakangnya itu, wah itu sih keren. Memanjang gitu. Ya. Cuman yang teorinya Ivan yang di kontennya Om Trisno. Itu ternyata bener. Dari mulut sampai ke sirip atas. Ya itu jauh banget. Jauh banget. Ya. Nah, jauh banget. Terus habis itu yang ekornya juga itu jauh. Jadi kemarin Ivan itu sempat di video Trisno dia sempat ngomong kalau pilih ikan itu nih. Dari mulut sampai sirip atasnya. Itu jauh. Sejauh mungkin. Cari yang sejauh mungkin. Nah, itu bisa dapat ikan-ikan jumbo kayak gini. Ya, betul. Kalian juga bisa lihat nih stok ikan yang di arena juga rata-rata kayak gitu semua gitu. Jadi ternyata kita baru belajar sampai negeri Cina. Sunan Nabi itu. Iya. Nah, jadi emang yang Ivan ngomongin juga ternyata benar kepake di sini. Cuman tapi yang gua cukup excited, body ikan di rata-rata hampir 90%, 95% tuh keren-keren bodinya. Betul. Bodinya itu keren-keren. Jadi ini harus kita pelajarin. Kenapa bisa bodinya keren-keren? Karena kalau yang ikan kecil di stok aja sih. Nah, yang ikan kecilnya juga kan gua tadi pagi tuh. Yang punya susin juga kan ada kan. Nah, yang ada contoh ikan dari susin itu kita lihat bodinya juga walaupun kecil tapi dia gede-gede semua. Iya, jumbo dan shiny. Ya, coba tadi aku udah lihat tadi Mas yang di susin itu ya, yang di bootnya susin itu keren habis itu. Kan memang susin ini kan baru improve gede-gedean ya Mas. Improve untuk mengembangkan ikan koinya itu. Betul. Sama ada beberapa yang jualan juga yang depan pintu masuk itu juga ada yang auction itu ya. Yang auction yang langsung jualan ya. Ya emang ini sih harus kita pelajarin sih kenapa body structure-nya bisa gede-gede semua. Betul. Mas ya. Oke, nanti kalau kita ketemu Om Freddy, ketemu Om Begeng atau ketemu Kaseng kita tanya nih. Ini kita tanya nih. Ini gimana sih nih? Kenapa ini bisa gitu Mas? Terus sama urutannya yang mana? Kita nggak tahu. Iya benar.
Oke, gue lagi bareng sama Om Freddy dari Sumo Koi. Ngapain kesini jauh-jauh? Aduh, disuruh tugas negara nih. Tugas negara. Lu jadi juri di sini? Iya. Indonesia siapa aja jadi juri? Ada saya, Ko Aseng, Erwin, Dio, sama Vicky Begeng. Iya, Begeng. Jadi ini udah kali keberapa lu jadi juri sini? Keempat kali. Buset, laris juga lu ya. Iya. Nggak ada bayaran tapi. Bayaran makan aja terus. Bayaran makan mau coba terima kasih ya. Oke, gue mau nanya Om, kalau di sini sama di Indonesia tuh beda penjuriannya apa sama atau enggak sih? Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Cuman bedanya saya rasa di pengorganisirin dan jumlah jurinya ya lebih terorganisir lah. Oke. Itu sebenarnya. Juri ada berapa tadi total? 47 juri. Dengan ikan 1.500-an. Yang gede-gede doang apa sama yang kecil? Semua sama yang kecil. 1.500-an. Itu tadi 47 juri itu saat semua dinilai atau juri ini di split. Juri ini bagian ini, Ya, juri ini bagian ini. Kecuali yang Grand Champion ya. Oh, Grand Champion bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Ini pertanyaan yang tadi gua nggak ngerti. Ini Grand Championnya yang mana? Putar lu kamera, takutnya nggak dapat shot nih. Nah, ini Grand Championnya yang mana? Nah, gua kalau lu Penilaian Grand Championnya seperti apa? jadi penilaiannya mereka pilih dulu dari variety, misalnya kita ngomong Go Sanke dulu ya, kan ada Kohaku Sanke, Soa. Nah, mereka pilih dulu langsung 3 ikan. Oke. Dari semua Go Sanke. 3 ikan di vote, setelah itu kelihatan. Kalau menang langsung 50% langsung Grand Champion. Kalau enggak di vote ulang. Mana yang kandidat pertama sama kedua? Diadu lagi. Begitu. Oke, berarti ini sekarang yang Grand Champion nih yang Sanke yang ini dia. Oh, ini Grand Champion. Ini Grand Champion A. Gua udah ada stoknya. Ini Grand Champion. Ini Grand Champion. Ini Grand Champion yang B. B sama mereka adu langsung. Jadi B, ya B. Oh, ini B. Ya, ini B. Jadi mereka cuma ada 2. A sama B. Go Sanke sama non Go Sanke. B sama C diadu langsung. Oke, B sama C diadu. Berarti ini yang non Go Sanke sama Go Sanke. Iya. Oke. Ini yang non Go Sanke. Ini size berapa nih? Sana ya? Ini size 85 apa? Oh, 85A. Iya. Oke, habis itu yang keduanya nih apa? Kedua mereka pilih kan dari RGC. RGC-nya yang RGC-nya yang ini nih. Ya, yang ini RGC. Ya, ini kalau nggak salah. Ya ini. Dari dapat ya? Ya. Dapatnya Sanke karena memang Sanke kualitasnya memang lebih sangat bagus ya. Oh, ini berarti yang kedua ini. Ya, ini RGC juga. RGC juga. Enggak ada. Nanti belum dimasukin. Di sini terus lah RGC 1, 2, 3, 4 begitu terus. Oke, berarti urutannya gitu. Soalnya gue tadi anjing gimana? Iya, karena memang bahasanya Cina, gue juga kadang repot juga kalau nggak ada penerjemah. Oke, nah menurut lu gimana nih perbedaan ikan antara di sini sama di Indonesia? Memang kualitinya sih nggak beda-beda jauh ya. Cuma memang Indonesia jumlah ikan besarnya mungkin nggak sebanyak di sini ya. Itu aja sih. Yang gue juga tadi sama anak-anak kan lihat di sini tuh kayak jumbo banyak karena memang pemain Cina merata ya, dari pemain di low class, middle sama high-nya. Jadi mereka begitu yang high-nya mati masuk middle-nya. Kalau kita kan di middle-nya agak kurang ya. Jadi regenerasinya nggak cepet ya. Oke. Itu. Tapi kalau kualitas ikan menurut lu? Kalau semua main sih mungkin kita kalah ya. Karena di HN kayak Mr. Pan, Mr. Yuan yang pemain yang udah Grand Champion di Jepang dia nggak main. Kasih kesempatan sama yang lebih di bawah untuk menang di Jepang di Cina. Kalau ini gue nggak tahu ya, gue orang awam nih ya. Gue disclaimer dulu nih, gue orang awam. Cuman tadi tuh gue lihat tuh size body, bukan size siapa ya? Gue ngomong bulky-nya di sini bulky gila-gila, kepalanya lebih gede-gede. Karena memang. Menurut lu beda nggak? Beda. Karena memang bedanya mereka cara pola makan mungkin ya. Kalau gue lihat ya orang China, setelah gue keliling ya di China, mereka tuh hampir 100% high grow makannya. High grow, color sedikit udah. Kalau kita kan enggak, kita masih mix dengan white gem segala. Itu membuat beda teknik mungkin ya. Tapi bener ya, gue ngeliat sini palanya gede-gede. Iya, setuju. Gila situ. Sampai yang kecil-kecilnya pun gue lihat. Palanya gede-gede. Pundaknya gede. Nah, karena mereka memang sistemnya ya itu mungkin
boleh dicontoh juga ya, gue juga pengen nyontoh. Tapi lu setuju gak maksud gue? Ya setuju. Iya kan? Mereka memang pushnya dari Tosai, mereka udah makannya udah bagus sih. Apa karena ini sih? Apa karena dia milih barang di Jepangnya lebih oke? Untuk di high end-nya iya ya, karena memang mereka. Cuman kalau di middle sih sama ya. Sama aja. Masih ya? sama ya. Memang sama nih, gue juga mau nanya nih, gue nggak tahu nih. Di sini ini rata-rata breedingannya China atau Jepang? Mix ya. Masih mix. Ada lokal juga, Iya, lokal. Gede-gede? Lokalnya gede-gede juga. Serius, lokalnya kayak yang kalau nggak salah yang di kelas B sama kelas A itu ada beberapa lokal gede, mereka gede. Mereka yang semeter kayak kan mereka ada breeder-breeder seperti Sushi, mereka enter juga. Nah, oke, berarti emang harus dipelajari tuh. Iya, harus dipelajari. Memang industrinya jalan sekali ya, karena memang kalau kita kan masih up and down ya industrinya. Begitu Covid kayak turun, kalau mereka nggak, tetap aja. Ya, tapi ini jujur aja gue baru pertama kali nih, kesini dan lihat kontesnya baru pertama kali. Tapi emang dari dulunya juga kayak gini juga ya? Kayak begini juga. Dari 2 tahun lalu kayak begini juga. Udah gede-gede juga? Oke, kira-kira Indonesia bisa nggak? Gua rasa bisa, cuman kalau breedingan Indonesia butuh waktu ya, karena breeding itu harus space, indukan. Sedangkan di kita umumnya kan yang breeding itu petani ya. Kalau di sini umumnya yang breeding tuh orang-orang yang duitnya nggak ada serinya gitu, penghobi. Jadi mereka nggak mikir masalah nggak untung rugi. Kita bisa mengerti lah, kalau petani kan tetap harus ada putaran uang. Nah. Tapi ini jujur aja first impression gue pertama kali, dan gue kaget 5 juri Indonesia ada. Apa selalu 5? Enggak selalu. Biasanya tukar-tukar. Tapi oke deh. Jadi ini pengalaman baru. Kita harus cari tahu lagi ini kenapa ikannya bisa gede-gede. Nanti kita pelajari di Jakarta. Oke, thank you. Thank you. Oke, jadi kita udah jalan-jalan. Kalian juga udah lihat ikan-ikannya. Jadi kita udah tahu juga mana yang juara. Jadi ini adalah hari ketiga kita konten di Cina ya. Daerah Sundai. Fusion Sundai. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itulah. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.